Ternyata lapangan pekerjaan di Indonesia bukannya nggak ada cuy, tapi kitanya aja mungkin yang kurang valuable sampai belum dilirik sama loker-loker atau perusahaan-perusahaan terkait. Dan ini adalah pil serta informasi pahit yang harus gue terima ketika gue baca berita tentang fenomena Kak Prilly Latuconsina yang tiba-tiba pasang status open to work di LinkedIn. Buat lo semua yang gak ngerti konteksnya apa, jadi Kak Prilly Latuconsina ini merupakan salah satu artis yang sangat amat berbakat ya, awardsnya banyak banget. Bahkan dia udah sering banget jadi brand ambassador. Endorse-nya pun gue yakin gak sedikit, soalnya di Instagram pun dia udah punya pengikut sampai 50 juta orang. Tiba-tiba orang-orang kaget, dia pasang status kalau misalnya butuh kerjaan di LinkedIn. Orang-orang kayak, man, dia ternyata struggle sama kayak gue, langsung banjir empati tuh. Karena ternyata Kak Prilly sendiri juga termasuk orang yang sulit buat mencari kerja. Akhirnya dia pasang status kalau misalkan ternyata dia buka open to work itu sebenarnya bukan nggak ada kerjaan, tapi emang pengen mencari pengalaman baru aja. Tiba-tiba setelah dia buka akun LinkedIn itu banyak banget brand-brand dan juga perusahaan-perusahaan yang emang pengen nawarin kerjaan sama dia. Bahkan katanya udah sampai 32 ribuan. Ini sebenarnya bukan kerjaan gitu ya, lebih ke koneksi. Koneksi LinkedIn bukan berarti itu pekerjaan gitu. Itu mungkin aja pengen ngajak kolaborasi atau pengen sengaja temenan gitu. Mungkin dari 32 ribu ini pekerjaannya ada 1000, ada 10 ribu. Cuman sama media nasional di blow up kalau misalkan itu tuh bukan sekedar teman doang tapi dapat pekerjaan, kan kentut ya. Nah dari situ akhirnya mungkin orang-orang banyak yang tahu kalau misalkan loker Indonesia bukan yang nggak ada, anjir, kita aja mungkin yang kurang berpengalaman seperti Prilly. Saya kalau misalnya lihat dari beberapa data-data terkait jenjang karir dan juga pendidikannya Prilly gitu ya, ini nggak main-main anjir. Dia udah S2 itu di LSPR, bahkan udah dapat predikat Best of the Best Graduate 2021. Kalau misalnya terkait karirnya sebagai entertainer, udah banyak banget awards yang bisa dia dapetin gitu. Dengan segudang prestasi dan juga pengalaman yang dia sudah dapatkan, tiba-tiba pasang status kalau misalnya dia nganggur, jelas lah banyak banget orang-orang yang langsung empati. Karena wih gila gue banget nih. Jadi negara kita tercinta ini ternyata bahkan seberprestasi Prilly pun itu masih belum bisa mencari kerjaan. Jadi kayak banyak orang yang ngira kalau misalnya permasalahan struktural, beberapa hari kemudian banyak yang sadar ya. Awal-awal itu yang sadar kayaknya orang-orang Twitter kalau misalnya ternyata open to work yang emang dilakuin sama Kak Prilly ini mungkin cuma sekedar gimmick doang untuk bisa memasarkan salah satu produknya, karena Kak Prilly sendiri itu berperan sebagai brand ambassador merek pasta gigi. Ya, yang paling ramai itu tweetnya Kak Joy dengan bilang, I thought we were already familiar with this game, no? Gara-gara orang-orang akhirnya pada sadar kalau misalnya ini cuma sekedar gimmick doang, langsung head comment banyak banget ngebanjirin kolom komentarnya Kak Prilly di postingan yang terbaru. Bahkan orang-orang taunya ini gimmick dari mana? Ya, lu bisa lihat beberapa video-video yang dia buat di Reels. Kalau nggak salah tuh udah dihapus-hapusin beberapa gitu ya. Gue nggak tahu apa udah dihapus atau kagak gitu. Cuma jelas gue susah buat nemuin video yang ini. Terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku. Yeah. Guys, setelah kemarin sempat cari kerjaan lewat LinkedIn, sumpah ini dikan gue AI naratornya, sumpah dah. Sekarang Prilly ngaku kalau dirinya udah dapat 30.000 lebih connection request dari Anjay. berbagai perusahaan sampai brand. Setelah benar-benar menyeleksi, ia pun akhirnya telah menerima salah satu tawaran dan akan bekerja jadi offline sales pada 30 Januari 2026. Aku mau ngucapin terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku. Oke. Rasanya deg-degan banget. Di satu sisi kayak damn keren banget, di sisi kayak gimana. Kalau misalnya bukan gini keren banget sih, anjir. Ini ada fakta ya, fakta pahit. Kalau misalnya sebenarnya lapangan kerjaan banyak gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa jadi secerca harapan gitu buat orang-orang yang masih pengen sekolah tapi takut kalau misalnya mungkin nanti nggak banyak perusahaan yang emang pengen nge-hire karena riwayat pendidikan udah tinggi banget. Kan problem orang-orang S2, S3 kayak gitu ya. Dan buat gue sendiri gitu ya, kalau misalnya lu semua nanya ke gue, kapan sih waktu yang tepat Bang Ray buat lu lanjutin jenjang atau gelar gitu ke S2, S3? Kalau misalnya lu udah dapat pekerjaan yang cocok dan pekerjaan lu tuh mewajibkan lu untuk S2, S3. Dari situ lu silakan langsung ambil sekolah gitu S2, S3 biar seenggaknya tuh bisa saling support sama pekerjaan. Tapi akan sangat berbahaya kalau misalnya di era yang sekarang, di zaman yang sekarang, ketika lu memutuskan untuk S2, S3 cuma sekedar pengen ngambil waktu luang aja, lu nggak tahu kalau misalnya bakal kerja di mana, justru itu bakal susah buat lu nyari kerja sendiri. Ya.
kecenderungan perusahaan-perusahaan mungkin untuk mencari fresh graduate, apalagi orang-orang yang minim pengalaman kerja atau bahkan ada pengalaman kerja tapi tiba-tiba nggak ngotak ya, baru lulus udah minta buat pengalaman kerja 2 tahun. Dari mana itu? Padahal itu trik ya. Sebenarnya kalau misalkan gue baca-baca, lu cukup buat menyantumkan pengalaman magang aja. Terus kemudian ya lu cukup buat ngasih tahu kalau misalkan gue udah punya project yang sesuai gitu dengan lowongan kerjanya emang lu pengen gitu. Gue rasa bisa di bypass itu syarat lowongan kerja yang mengharuskan pengalaman kerja 2 tahun gitu. Ya balik lagi, sebenarnya sedih sih kalau misalnya pada akhirnya ini gimmick. Cuman lucu di saat yang bersamaan. Gue langsung inget momen ketika ada beberapa teman gue yang sudah keterima di jalur SNMPTN untuk dapat perguruan tinggi gitu, terus abis itu memutuskan untuk nyoba atau ngejajal tes tulis. Itu nyelekit banget, sakit hati banget. Soalnya banyak banget teman-teman yang nggak keterima jalur undangan, terus struggle gitu ya buat nyari jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang emang pengen kuliah. Tiba-tiba ada temen lo yang udah keterima di undangan, tapi sebelum dia terima dia nyoba tes juga gitu loh. Kan sedih kalau misalnya pada akhirnya dua-duanya keterima. Terus ada satu jurusan yang kagak diambil. Ya, itu sering banget tuh terjadi tuh sama orang-orang yang emang baru aja lulus SMA langsung diselekin satu angkatan mungkin, karena itu bisa aja menjadi indikator kalau misalkan sekolah-sekolah kita tuh jadi nggak banyak gitu orang-orang yang diterima jalur undangannya. Mungkin ini pun yang dirasakan gitu ya sama orang-orang yang ngelihat gimmick marketingnya Kaprilly gitu, yang awalnya mungkin respect karena wih gila Prilly gue banget, terus lama-kelamaan anjir gimmick marketing doang coy. Makanya gue bilang di pil pahit, soalnya mungkin susah buat diterima apalagi yang udah desperate banget buat nyari kerja gitu loh. Tapi kenyataannya adalah bahkan di lingkungan kerja sendiri gitu, kalau misalnya lo itu benar-benar talentnya diperlukan banget, value-nya itu benar-benar tinggi banget di perusahaan, sebelum lu resign dari perusahaan lo yang sekarang, udah banyak banget mungkin ajakan buat kerja di perusahaan-perusahaan lain, dan itu bukan hal yang aneh. Banyak yang merasakan itu. Gue pun sendiri waktu nyari kerja gitu, gue sempat nanya-nanya ke beberapa teman-teman, ke beberapa senior-senior, dan mereka sendiri pun ngasih tau ke gue nih, Ray, offering letter gue belum kerja, gue bahkan belum selesai buat pendidikan MT, gue udah langsung dapat diterima kerja di mana gitu. Akhirnya itu nyari tahu aja, nge-scanning gitu bagaimana profile lo bahkan di internet, dan itu bukan hal yang aneh sekali lagi. Itulah yang mungkin baru aja dirasakan sama orang-orang ketika ngelihat fenomena Kaprilly ya. Dari kemarin jujur aku bacain satu-satu tawarannya. Sebagai langkah konkret dari kemarin Anjay. aku sudah berkomunikasi sama beberapa calon perusahaan, Oke, organisasi. Walaupun pekerjaan ini pekerjaan part time, tapi aku ingin bertanggung jawab penuh sama semua yang udah percaya sama aku. Ya, jadi Prilly sendiri juga komitmen ya. Gak cuman brand ambassador doang yang dia kerjain, tapi juga beberapa organisasi-organisasi sosial dan juga lingkungan emang udah nge-approach Kaprilly lewat kolom komentar atau connection LinkedIn. Dia juga langsung update gitu ya. Kalau misalkan dia kira juga kolaborasi sama Waste for Change, ya dimana dia bilang di captionnya, terima kasih tim untuk surat cinta dan layarnya, senang banget akhirnya bisa langsung ketemu dan saling nyapa, sampai ketemu di kolaborasi kita dalam waktu dekat ini ya, semoga bisa berjalan lancar dan memberi manfaat lebih buat banyak orang. Nah permasalahannya adalah karena orang-orang udah banyak banget yang kesel, postingan kayak gini pun cuman dikira gimmick doang buat ngebersihin nama. Dan ini postingan baru ya, 1 hari yang lalu, setelah mungkin ngelihat public reaction kayak gimana. Dan kalau misalnya lihat timeline ya, sebenarnya itu Kaprilly itu apa tuh dari tanggal 23 sampai tanggal 25 Januari 2026. Proyekan dia sebagai orang yang nyari kerja ya, dan akhirnya berhasil dapat kerjaan. Itu terjadi dari tanggal 30 sampai tanggal 1 Februari. Dia akhirnya bekerja sebagai salah satu marketing office di brand yang menjadikan dia sebagai ambasador. Lu bisa lihat sendiri di postingan yang ini, JKT Booming. Lu lagi kerja jadi kasir di SMB. Ya. Ini great marketing banget kalau pada akhirnya orang-orang tuh nggak tahu kok gimmick sih. Ya begitulah kenyataan di dunia guys. Alhamdulillah kalau misalnya lu valuable, lu masih tetap bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan, berarti sistem HR itu masih bisa bekerja gitu di beberapa brand-brand besar ya. Yang bisa kita pelajari dari fenomena ini adalah nggak ada ruginya sebenarnya buat lu untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya lu tuh punya skill set atau lu punya value yang bisa dimiliki sama perusahaan-perusahaan, gue yakin lu lagi nyari kerja tuh pasti bakal gampang banget dibutuhin. Sebenarnya konteksnya nggak cuma Kaprilly doang, bahkan youtuber-youtuber IT pun itu merasakannya gitu.
Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi motivator atau jadi buka tutorial gitu. Yang meskipun udah switching karir menjadi content creator pun mereka banyak banget dapat tawaran untuk buka kelas, untuk buka-buka seminar, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, gak akan ada ruginya kalau misalnya lu menjadi manusia yang lebih baik dibandingin sebelumnya. Ya kalau misalnya gue lihat secara rata gitu ya, sebenarnya gak cuma orang-orang yang hate doang ke Prilly, tapi ada juga orang-orang yang wise bilang kalau misalnya mungkin kenyataannya seperti ini. Banyak banget orang yang bakalan terlihat iri gitu, apalagi ngomongin soal kerja. Ya jelas lah, orang-orang tuh susah banget buat nyari makan gitu mungkin di sini gitu ya, makanya sensitif banget ngomongin soal lowongan kerjaan gitu. Bahkan di Twitter sendiri udah banyak banget yang menyarankan kalau misalnya ada artis atau influencer yang ngasih tahu kalau misalnya mereka lagi ngelakuin marketing gitu ya, kasih hashtag gitu biar orang tahu kalau misalnya itu cuma sekedar marketing doang, bukan bener-bener dari pengalaman pribadinya. Soalnya nyaru banget orang-orang yang bukan influencer, orang yang bukan artis gitu ya, bakal sangat amat terganggu dengan hal yang kayak gini. Takutnya ya itu benar dari pribadi, tapi ternyata dia nggak ngelakuin atau bahkan dia cuma sekedar sok-sokan doang gitu loh. Kalau produknya belum tentu bagus juga, tapi sesuatu bagus sih. Sekali lagi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, semoga buat lu semua yang sampai sekarang masih susah buat nyari kerja, yang masih nyari gitu ya kerjaan-kerjaan gitu, untuk seenggaknya itu bisa tetap hidup buat beberapa hari bahkan bulan ke depan. Semangat, semoga cepat dapat kesempatan. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.